Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah kota kecil yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di Pekalongan, hiduplah seorang pria bernama Andri. Di luar tampaknya, Andri adalah sosok yang sederhana. Seorang pria muda dengan tubuh tinggi besar dan wajah yang tampak tegas. Namun di balik penampilannya yang tampak maskulin itu, dia menyimpan kesedihan yang dalam. Kehidupannya di Pekalongan tidaklah mudah. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah berusia lanjut dan adik-adiknya yang masih kecil. Keluarganya hidup dalam kesulitan. Ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit, meninggalkan Andri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Sayangnya, pekerjaan yang ia dapatkan sebagai buruh pabrik di salah satu industri tekstil setempat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Bulan demi bulan, keadaan mereka semakin memburuk. Meskipun Andri berusaha keras bekerja, penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan. Terkadang, mereka terpaksa berhutang pada tetangga atau bahkan mencari bantuan dari lembaga sosial. Namun, bantuan itu tidak datang dengan mudah. Banyak kali Andri harus berjuang dengan rasa malu untuk memohon bantuan. Namun entah kenapa, tidak ada yang benar-benar peduli. Andri mulai merasa putus asa. Ia tahu, hidup seperti ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Terpikir oleh Andri untuk mencari cara lain. Cara yang lebih cerdik untuk mendapatkan bantuan yang lebih besar. Ia ingat, beberapa tahun belakangan ini, pemerintah dan berbagai organisasi sosial gencar memberikan bantuan kepada para janda miskin yang kehilangan suami mereka. Bantuan tersebut seringkali berupa uang, sembako, atau bahkan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Sejak saat itu, sebuah rencana mulai muncul di benaknya. Kenapa tidak aku saja yang berpura-pura menjadi seorang janda? Pikir Andri. Bagaimana jika aku menyamar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan bantuan? Meskipun ia tahu ini adalah jalan yang salah, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bisa bertahan hidup. Dengan tekad yang kuat, Andri mulai mempersiapkan aksinya. Ia membeli gamis panjang dan cadar hitam dari pasar tradisional di Pekalongan. Berbekal pengalamannya melihat wanita-wanita yang sering mengenakan pakaian tersebut, Andri mencoba mempraktekkan cara berjalan dan berbicara dengan suara lembut, seolah-olah ia adalah seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Hari pertama ia mengenakan gamis dan cadar, Andri merasa canggung. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran dalam drama besar. Namun, meskipun ia merasa tidak nyaman, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan bantuan. Ia melangkah dengan hati-hati menuju masjid yang terletak tidak jauh dari rumahnya, tempat di mana sering ada kegiatan sosial dan pembagian bantuan. Saat pertama kali memasuki masjid, Andri merasa cemas. Ia berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat mencurigakan. Semua orang yang ada di sana tidak memperhatikannya, dan ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, tak lama setelah itu, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Wanita itu melihat Andri yang mengenakan gamis panjang dan cadar, dan segera mendekatinya. "Assalamualaikum, Neng. Apa yang bisa ibu bantu?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Andri, yang sudah mempersiapkan diri, segera menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Waalaikumsalam, Bu. Saya Siti. Saya baru saja ditinggal suami saya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Anak-anak saya masih kecil dan saya tidak punya apa-apa." Wanita itu terlihat terharu mendengar cerita Andri. "Alhamdulillah, Allah menguji kita dengan berbagai cara. Jangan khawatir, Neng, kami di sini selalu siap membantu. Silakan ikut ke dalam, nanti akan ada pembagian bantuan untuk yang membutuhkan." Andri mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa lega, dan hatinya yang sempat berat mulai merasa sedikit lebih ringan. Sambil melangkah masuk, ia mulai berpikir tentang langkah-langkah berikutnya.
Ini baru permulaan. Jika ia berhasil di sini, maka ia akan terus melanjutkan aksi ini ke tempat-tempat lain. Ia sudah memikirkan rencana-rencana lainnya. Setelah pembagian bantuan selesai, Andri mendapatkan paket sembako yang cukup untuk beberapa hari. Ia merasa sangat senang. Meskipun hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah, namun kebutuhan keluarga harus dipenuhi, dan bantuan ini sangat membantu. Ia kemudian pulang ke rumah dengan membawa hasil yang cukup memuaskan. Namun, meskipun ia berhasil mendapatkan bantuan, Andri tidak bisa menghilangkan rasa gelisah di dalam hatinya. Apa yang ia lakukan adalah kebohongan, dan ia tahu itu. Tetapi pada saat itu, ia merasa bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hari-hari berikutnya, Andri kembali melakukan hal yang sama. Ia berpura-pura menjadi janda yang membutuhkan bantuan, mengunjungi masjid-masjid dan lembaga sosial lainnya, membawa cerita yang sama. Ia berhasil mendapatkan lebih dari 50 kali bantuan, baik berupa uang tunai, sembako, maupun kebutuhan lainnya. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Siti, si janda miskin yang selalu datang meminta bantuan. Namun, semakin sering Andri berpura-pura menjadi wanita, semakin besar perasaan bersalah yang muncul di hatinya. Ia mulai merasakan bahwa ia terjebak dalam kebohongan yang semakin besar dan semakin sulit untuk keluar dari sana. Meski ia mendapatkan bantuan, ada satu hal yang tak bisa ia sembunyikan selamanya, wajahnya. Andri mulai merasa terjebak dalam perannya. Wajahnya yang maskulin selalu tertutup rapat dengan cadar, dan meskipun ia berusaha menutupi segala sesuatunya, ada saat-saat tertentu ketika ia harus berinteraksi dengan orang lain tanpa cadar, seperti ketika ia berada di pasar atau bertemu dengan orang yang lebih dekat. Pada saat itulah ia mulai merasa cemas. Ia khawatir, suatu saat wajahnya yang sejati akan terbongkar. Sebab, meskipun tubuhnya disamarkan dengan gamis dan cadar, tak ada yang bisa mengelakkan kenyataan bahwa suara dan gerak tubuhnya adalah milik seorang pria. Namun, Andri terus saja melanjutkan sandiwara ini. Tidak hanya karena ia merasa tidak ada pilihan lain, tetapi juga karena kebutuhan yang terus meningkat di rumah. Ibu dan adik-adiknya yang masih kecil bergantung padanya. Saat itu, Andri tidak tahu bahwa waktunya untuk berpura-pura sudah hampir habis. Ada sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya, dan mengungkapkan identitas sejati Andri yang tak bisa disembunyikan lagi. Pekalongan adalah kota yang terkenal dengan keramaian pasar dan aktivitas bisnis yang tidak pernah berhenti. Setiap hari, jalan-jalan utama dipenuhi dengan pedagang, pembeli, dan orang-orang yang menjalani rutinitas mereka. Untuk Andri, pasar adalah tempat di mana ia merasa bisa berbaur dengan keramaian, menyembunyikan identitas aslinya yang semakin lama semakin memberatkannya. Hari itu, seperti biasa, Andri mengenakan gamis panjang dan cadar hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Ia menyusuri pasar tradisional yang dipenuhi dengan penjual pakaian, sayur mayur, hingga jajanan khas Pekalongan. Semua orang yang dilihatnya tampak sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan Andri. Ia merasa nyaman dalam keramaian ini, seolah ia adalah bagian dari dunia yang seharusnya ada, seorang ibu janda yang berjuang untuk hidup. Namun, rasa nyaman itu mulai terganggu ketika Andri melihat beberapa orang yang menatapnya dengan curiga. Ia tak tahu apa yang salah, tetapi ada sesuatu di udara yang membuatnya mulai merasa was-was. Ia berusaha untuk tetap tenang dan mengabaikan perasaan itu, melanjutkan langkahnya menuju kios-kios yang menjual bahan pokok. Ia berpura-pura sedang sibuk memilih sayuran segar, padahal pikirannya tak bisa berhenti berputar. Pada saat itulah, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Andri, yang sedang membungkuk untuk mengambil beberapa tomat dari keranjang pedagang, kehilangan keseimbangan. Sebuah kotak plastik yang berisi bahan sembako yang ia bawa terjatuh ke tanah dan membuat suara keras. Orang-orang di sekitar berhenti sejenak, menatap ke arah Andri yang sedang mencoba mengambil barang-barangnya. Dalam upayanya untuk segera mengambil kembali barang tersebut, sebuah angin kencang datang, menerpa cadarnya dengan cukup kuat. Andri, yang berusaha menjaga cadar tetap tertutup, gagal. Cadar itu tersingkap dan wajah Andri yang sejati terbuka lebar di hadapan banyak orang.
Seluruh pasar seketika hening. Orang-orang yang semula sibuk dengan urusan mereka langsung menoleh ke arah Andri, bingung dan heran. Mata mereka terfokus pada wajah yang baru saja terlihat. Wajah itu bukanlah wajah seorang wanita, tetapi wajah seorang pria muda yang tampak bingung dan cemas. Andri yang melihat perhatian yang tertuju padanya, langsung merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, saat itu, rahasianya telah terbongkar. Ada beberapa orang yang mulai berbisik. Itu pria, bukan wanita. Bisik salah seorang ibu yang berdiri dekat dengan Andri. Andri berusaha menahan napas, merasa terperangkap dalam situasi yang semakin memburuk. Beberapa orang mulai mendekat. Tampaknya mereka ingin memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Wajah Andri yang memerah karena rasa malu semakin terlihat jelas. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan cepat, tetapi terlalu terlambat. Satu orang yang merasa semakin curiga akhirnya berkata dengan lantang, "Hei, kamu pria, kan? Kamu bukan janda. Ini penipuan." Semua mata kini tertuju pada Andri. Ia mencoba bergerak cepat, berbalik arah dan berlari. Namun di tengah kerumunan yang padat, setiap langkahnya semakin terasa berat. Ia tahu, sudah tidak mungkin lagi untuk menyembunyikan apa yang telah terjadi. Orang-orang mulai berkerumun, berbisik-bisik dan menatapnya dengan penuh kebingungan dan kemarahan. "Kenapa kamu berpura-pura jadi janda? Kami memberikan bantuan karena kami pikir kamu wanita yang membutuhkan." Suara lain terdengar dari kerumunan. Satu demi satu, orang-orang yang dulu memberikan bantuan kepadanya kini merasa tertipu dan kecewa. "Ini penipuan besar," teriak seseorang dari belakang. Andri berhenti, merasa tubuhnya lemas seketika. Ia tak tahu harus berbuat apa. Semua yang ia lakukan, semua bantuan yang ia terima, semua kebaikan yang diberikan orang-orang selama ini, kini seolah berubah menjadi sebuah beban yang tak bisa ia tanggung lagi. Dalam kebingungannya, tiba-tiba saja rasa sakit yang luar biasa datang menghantam wajahnya. Sebuah sengatan lebah yang tak terduga datang tepat mengenai pipi Andri yang terbuka. Ia menjerit kesakitan, dan orang-orang yang berada di dekatnya semakin mencemaskan keadaan wajahnya yang tiba-tiba membengkak karena sengatan tersebut. Rasa sakit itu semakin memuncak. Wajah Andri yang sudah tampak bengap karena sengatan lebah kini terlihat semakin buruk. Namun yang lebih parah adalah kenyataan bahwa kini tak hanya wajahnya yang bengkak, tapi seluruh kebenaran tentang siapa dirinya juga sudah terbongkar. Ia tak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan. Tiba-tiba, seseorang yang lebih tua dari kerumunan maju ke depan, mengangkat suara dengan penuh emosi. "Jadi, kamu selama ini menipu kami semua? Menyamar menjadi seorang janda untuk mendapatkan bantuan? Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu?" tanyanya dengan keras. Andri merasa seperti terhimpit di tengah-tengah kerumunan itu. Ia merasa malu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bingung dan takut. Apa yang harus ia katakan? Apakah ia harus mengaku? Ataukah mencoba mempertahankan kebohongannya lebih lama lagi? Semua orang di sekitar menunggu jawabannya. Dan Andri merasa seolah seluruh dunia menanti keputusan yang akan ia buat. Tak lama setelah itu, seorang lelaki muda yang tampaknya lebih mengenal Andri, melangkah maju. Wajahnya serius. "Andri, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa sampai melakukan ini?" Suara itu menembus kerumunan, menarik perhatian semua orang. Andri menundukkan kepala. Ia merasa tidak bisa lagi menghadapinya. Semua beban yang selama ini ia pikul kini terungkap dengan jelas. Setiap kebohongan yang ia buat, setiap langkah yang ia ambil, kini semua berakhir di hadapan orang-orang yang merasa tertipu. Namun, ada satu hal yang Andri tak duga sebelumnya. Meski ada banyak orang yang marah dan kecewa, ada juga beberapa yang merasa iba kepadanya. Mereka mengerti bahwa mungkin, di balik kebohongan ini, ada sebuah alasan yang lebih dalam yang menyebabkan Andri melakukan hal tersebut. Meskipun banyak yang kecewa, ada juga yang memberinya kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Andri menatap orang-orang itu dengan penuh rasa malu. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Bagaimanapun,
Ia harus menghadapi kenyataan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Apakah Andri akan bisa menghadapi semua ini? Akankah ia menerima konsekuensi dari kebohongan yang telah dibuatnya? Ataukah ada cara lain untuk membalikkan keadaan? Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan waktu. Setelah kejadian di pasar, hidup Andri berubah drastis. Kerumunan yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini telah menyebarkan gosip ke seluruh penjuru Pekalongan. Wajahnya yang bengkak akibat sengatan lebah dan kebohongan yang baru saja terungkap membuatnya merasa seolah-olah dunia ini runtuh di atas kepalanya. Selama berhari-hari, ia menghindari orang-orang yang mengenalnya, dan bersembunyi di rumah, merasa tak ada tempat lagi yang aman untuknya. Ibu dan adik-adiknya sudah mulai curiga. Andri yang biasanya tidak pernah menutupi perasaan, kali ini begitu tertutup. Ia tak mampu lagi menyembunyikan perasaan malu dan penyesalan yang mendalam. Setiap kali ia bertemu mata ibunya, ia merasa seperti seorang penjahat yang sedang menunggu hukuman. Di tengah semua perasaan itu, seorang lelaki muda yang pernah mengenalnya, Samsul, datang menemuinya. Samsul adalah teman lama Andri yang kebetulan juga tinggal di Pekalongan. Selama bertahun-tahun, mereka jarang berkomunikasi. Namun Samsul tahu bahwa Andri adalah orang yang baik meskipun terjerat dalam masalah yang sangat sulit. "Saya tahu kamu pasti merasa tertekan, Andri," kata Samsul dengan nada lembut saat ia duduk di depan rumah Andri. "Tapi kamu nggak bisa lari dari kenyataan. Semua yang kamu lakukan itu bukanlah solusi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua yang telah kamu lakukan." Andri menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir keluar. "Saya tidak tahu lagi harus bagaimana, Samsul. Semua ini terjadi begitu cepat. Saya hanya ingin membantu keluarga saya. Saya tahu ini salah. Tapi apa pilihan saya? Apa yang bisa saya lakukan?" Samsul menghela napas panjang. "Kamu bisa mulai dengan mengatakan yang sebenarnya. Tanggung jawab itu bukan hanya tentang menanggung beban, tapi juga tentang menghadapi kebenaran dengan kepala tegak. Orang-orang mungkin marah, tapi mereka juga bisa memaafkanmu jika kamu benar-benar menyesal." Andri tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Samsul menyentuh hatinya. Meskipun ia masih ragu apakah orang-orang yang telah merasa tertipu akan bisa memaafkannya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa hari kemudian, Andri akhirnya memutuskan untuk pergi ke masjid tempat pertama kali ia mendapatkan bantuan. Ia tahu, untuk memperbaiki keadaan, ia harus menghadapinya. Dengan rasa takut dan cemas yang mengguncang hatinya, Andri melangkah menuju masjid. Sesampainya di sana, Andri langsung dihampiri oleh seorang lelaki tua yang tampaknya merupakan pengurus masjid. Lelaki itu menatap Andri dengan mata tajam. Tidak ada tanda-tanda kemarahan. Namun Andri bisa merasakan betapa kecewanya dia. "Jadi, kamu yang selama ini berpura-pura menjadi seorang janda?" tanya lelaki tua itu dengan suara rendah dan penuh makna. Andri menunduk, merasa malu. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perbuatannya. "Iya, Pak. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, dan saya terjebak dalam kebohongan ini." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kami memang memberikan bantuan untuk yang membutuhkan. Namun, kamu harus ingat, Andri, bahwa kejujuran adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Kami tak akan pernah bisa membantu jika kita tidak tahu apa yang sebenarnya kamu hadapi." Andri menatap lelaki tua itu, merasa bersalah. "Saya tahu, Pak. Saya menyesal." Lelaki itu menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kami akan memberi kesempatan kepadamu, Andri. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhir. Jangan sia-siakan lagi." Andri terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa lega sekaligus takut. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa memberinya kesempatan kedua setelah kebohongan yang ia lakukan. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan lagi," jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar.
Sejak hari itu, hidup Andri mulai berubah. Ia kembali ke masyarakat dengan kepala tegak, meskipun rasa malu dan penyesalan masih menghantuinya. Ia mulai bekerja keras untuk mendapatkan uang dengan cara yang jujur. Ia meminta pekerjaan serabutan di beberapa tempat, melakukan apapun yang bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Namun, meskipun ia bekerja keras, tidak semua orang bisa langsung menerima Andri kembali. Beberapa orang yang dulu memberinya bantuan masih merasa kecewa dan terkejut dengan perbuatannya. Tak jarang Andri merasa disisihkan dan dihindari, namun ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia harus menjalani proses itu dengan sabar dan penuh kejujuran. Satu hal yang ia pelajari adalah bahwa meskipun ia bisa menipu orang lain, ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kebohongan yang ia buat akhirnya membawa rasa penyesalan yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita yang dulu pernah memberinya bantuan. Wanita itu tampak ragu ketika melihat Andri mendekat. Saya tidak tahu harus berkata apa. Andri, kami merasa sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kamu menipu kami, mengkhianati kepercayaan kami, ujar wanita itu dengan nada yang penuh kekecewaan. Andri menundukkan kepala, mencoba menahan rasa bersalah yang semakin membebani hatinya. Saya tahu. Saya benar-benar menyesal. Bu, saya hanya ingin memperbaiki semuanya. Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk menebus kesalahan saya. Tolong beri saya kesempatan. Wanita itu terdiam sejenak, menatap Andri dengan mata yang penuh pertanyaan. Lalu, dengan perlahan, ia mengangguk. Baiklah, Andri. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Semoga kamu benar-benar bisa membuktikan bahwa kamu berubah. Andri merasa sedikit lega mendengar kata-kata itu. Walaupun ia tahu bahwa tidak mudah mendapatkan kepercayaan kembali, ia merasa bahwa langkah pertama untuk memperbaiki hidupnya sudah dimulai. Setiap hari, ia terus bekerja keras, mengumpulkan uang dari pekerjaan serabutan yang ia lakukan, dan berusaha menjalani hidup dengan lebih jujur. Meski jalan yang harus ditempuh masih panjang, Andri tahu satu hal, ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Kejujuran adalah hal yang paling penting, dan meskipun ia harus membayar harga yang tinggi untuk kebohongannya, ia yakin bahwa dengan usaha dan ketulusan, ia bisa membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Namun, ada satu hal yang masih menghantuinya. Apakah orang-orang yang telah memberinya kesempatan kedua akan tetap mendukungnya? Atau apakah Andri harus terus hidup dengan beban penyesalan yang tidak akan pernah hilang? Waktu berlalu, dan Andri menjalani hari-harinya dengan penuh kerja keras. Meski hidupnya tidak mudah, ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Setelah kebohongan yang terungkap, ia tidak lagi berusaha melarikan diri dari kenyataan. Ia menerima kenyataan bahwa untuk mendapatkan kepercayaan kembali, ia harus memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Di pagi hari, Andri bangun lebih awal dari biasanya, memulai harinya dengan doa dan tekad yang lebih kuat. Ia bekerja serabutan di pasar, menjual barang-barang bekas, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Setiap kali ia diberi kesempatan, Andri berusaha memberikan yang terbaik. Setiap keringat yang ia keluarkan adalah bentuk penebusan dosa dan cara untuk menebus kebohongannya di masa lalu. Pekerjaannya yang sederhana tak pernah membuat Andri merasa rendah diri. Ia tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi dengan usaha yang keras, ia bisa membuktikan bahwa ia layak diberi kesempatan. Ia berusaha untuk tidak memikirkan masa lalunya yang kelam, dan lebih fokus untuk memperbaiki hidupnya. Namun, meskipun Andri sudah bekerja keras, masih ada banyak orang yang tidak bisa memaafkannya begitu saja. Beberapa orang yang dulu pernah memberinya bantuan tidak pernah benar-benar melupakan apa yang telah ia lakukan. Mereka masih menganggapnya sebagai penipu, dan bahkan ada yang enggan berbicara dengannya. Rasa sakit itu tidak hilang begitu saja, tetapi Andri berusaha untuk tetap tegar. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa langsung menerima perubahan yang ia buat, dan itu adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia tanggung. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya,
tetapi ia bisa membangun masa depannya dengan langkah-langkah kecil. Setiap kali ia merasa tertekan, Andri mengingat kembali kata-kata Samsul, temannya yang dulu memberi nasihat bijak. Kejujuran adalah hal yang lebih penting daripada apapun, kata Samsul. Kata-kata itu menjadi pegangan hidup Andri, dan ia berusaha menjalani hidup dengan prinsip tersebut. Suatu sore, ketika Andri sedang membersihkan halaman rumah, seorang wanita datang mendekat. Ia adalah wanita yang dulu sangat kecewa dengan Andri, yang pertama kali mengenalnya sebagai Siti, janda miskin yang ternyata pria. Wanita itu tampak ragu ketika melihat Andri, namun setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Andri," wanita itu memulai, "saya datang untuk berbicara denganmu. Saya ingin memberimu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Kami merasa dikhianati, tetapi saya tahu, kita semua pernah melakukan kesalahan." Andri menundukkan kepala, merasa penuh rasa malu. Namun ia tahu bahwa saat ini adalah kesempatan yang sangat penting. "Saya menyesal, Bu. Saya tahu saya telah mengecewakan banyak orang. Saya tidak berharap untuk dimaafkan, tapi saya hanya ingin bisa menunjukkan bahwa saya benar-benar menyesal dan ingin berubah." Wanita itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Kami tahu hidupmu tidak mudah, Andri. Kami tahu kamu melakukan itu karena kesulitan yang kamu hadapi. Namun, itu bukan alasan untuk berbohong. Meski demikian, saya percaya kamu bisa memperbaiki semuanya jika kamu benar-benar berniat untuk berubah." Kata-kata wanita itu sangat menyentuh hati Andri. Ia merasa ada harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, Andri mulai menerima kembali dukungan dari beberapa orang yang dulu merasa tertipu. Meskipun tidak semuanya, ia merasa bahwa ada ruang untuknya untuk membangun kembali kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan Andri mulai sedikit lebih stabil. Ia tidak lagi berpura-pura atau menyembunyikan identitasnya. Ia menjadi lebih terbuka dan jujur, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ia mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitarnya. Meski tidak mudah, ia mulai merasa diterima kembali. Suatu hari, Andri pergi ke sebuah lembaga sosial yang dulu sering memberinya bantuan. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang berbeda. Ia datang untuk menyumbangkan sebagian dari penghasilannya, sebagai bentuk rasa syukur dan penebusan atas segala kebohongan yang pernah ia lakukan. Ketika ia menyerahkan bantuan kepada pengurus lembaga itu, mereka semua tampak terkejut. Tetapi ada sedikit senyum yang tersungging di wajah mereka. "Terima kasih, Andri," kata pengurus lembaga itu. "Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mulia. Kami tahu perjalananmu tidak mudah, tapi kami percaya kamu sudah berubah. Semoga kamu terus bisa memberikan yang terbaik." Andri merasa sangat terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa meskipun prosesnya panjang, ia telah berhasil melangkah jauh. Dari seorang pria yang terjebak dalam kebohongan demi mendapatkan bantuan, kini ia telah belajar untuk hidup dengan cara yang lebih jujur dan penuh tanggung jawab. Di malam hari, Andri duduk di teras rumah bersama ibunya. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang bagaimana segala sesuatunya bisa berubah, dan bagaimana mereka harus terus bersyukur atas apa yang dimiliki. Ibunya yang selama ini selalu mendukungnya, meskipun ia sering merasa khawatir, kini tampak lebih tenang. Andri bisa merasakan bahwa ibu dan adik-adiknya mulai melihatnya sebagai sosok yang lebih kuat dan dewasa. "Apapun yang terjadi, Nak," kata ibunya dengan lembut, "kamu harus ingat bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri." Andri mengangguk, mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa hidupnya telah banyak berubah, dan meskipun ia tidak bisa menghapus masa lalu, ia bisa membangun masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih terbuka, Andri melangkah ke depan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan tantangan masih akan datang, tetapi sekarang ia siap untuk menghadapinya dengan penuh kejujuran dan keberanian. Ia telah belajar bahwa meskipun kebohongan dapat memberikan solusi sementara, hanya kejujuran yang dapat membawa kedamaian sejati. Terima kasih dan alhamdulillah.
Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.